Mbak, Halo, halo. tadi Oke. soal transparansi tadi saya pengen coba tarik ke belakang lagi soal transparansi tadi. Mbak Istri bilang kan mungkin bisa jadi transparansi gaji yang mereka kurang minati nih dari para Gen Z ini. Tapi kalau misalnya kita lihat kan bukannya kalau di pemerintah tuh transparansi gajinya, kita bicara gaji ya, transparansi gajinya lebih jelas ya Mbak. Karena kan kita tahu sendiri bahwa ada aturannya nih buat mereka gaji dan tunjangan jelas untuk tiap jabatan, tiap golongan gitu dan di masing-masing daerah. Transparansi seperti apa yang kurang jelas untuk para dari sudut pandang Gen Z ini terhadap CPNS yang mereka tinggalkan kemarin dan mungkin Mbak Istri sendiri juga punya pendapat apa sih yang perlu dibenahi dari rekrutmen yaitu pemerintah sendiri terkait cara mereka menggait para calon abdi negara baru ini yang dari golongan anak muda, Mbak Istri. Oke, jadi kalau soal transparansi gaji memang cukup berbeda, cukup jauh ya dengan swasta. Karena aku Hmm. sendiri pun walaupun latar belakang di swasta, tapi aku punya beberapa teman dekat yang memang sudah menjadi CPNS. Jadi aku tahu Hmm. betul memang gaji itu kan katanya sudah tertera ya di undang-undang Yep. seharusnya gitu. Jadi kenapa mungkin seharusnya di awal itu sudah ada kepastian gaji gitu kan. Karena tentunya kalau swasta mungkin secara personal individu ya satu persatu di apa namanya di interview, kemudian di psikotes, kemudian baru offering gaji gitu. Nah, itu mungkin akan berbeda ketika CPNS yang serentak diterimanya. Nah, mungkin akan sulit ketika kalau misalnya di akhir baru diberitahu gitu kan. Dan pada akhirnya kan akan terjadi seperti hal sekarang gitu. Banyak orang yang mengundurkan diri karena tidak cocok dengan gajinya. Jadi Hmm. mungkin pemerintah bisa membuat gajinya itu ditransparansi di awal gitu ya. Mungkin sudah ditetapkan untuk jabatan A gajinya berapa dan sebagainya. Dan kemudian lokasinya juga seharusnya sudah ditetapkan gitu. Karena banyak juga teman-temanku sendiri yang mungkin sudah ditempatkan di Provinsi Jawa Barat, tapi dia masih kebingungan apakah ditempatkannya di provinsinya kah atau mungkin di kota-kota terkecilnya gitu kan. Hmm. Karena seharusnya yang orang-orang di Pemprov mungkin kita pemikirannya sebagai orang awam yang mungkin belum tahu apa namanya lokasi atau penempatan CPNS, mikirnya ya pasti di Bandung gitu kan, karena Jawa Barat dan di provinsi gitu. Tapi kan bisa jadi mungkin ditempatkan di kota lain yang mungkin masih apa namanya di bawah provinsi, Hmm. di bawah Hmm. pemerintahan Jawa Barat gitu kan. Itu nggak tahu juga, jadinya kurang pasti juga. Nah, itu akan menjadi kebingungan di awal apakah aku harus menerima kerjaan tersebut atau enggak gitu kan pada akhirnya. Jadi mungkin dari segi pemerintah seharusnya untuk CPNS sendiri khususnya memang sudah ditransparansi soal lokasi, soal gaji dan juga mungkin untuk job desk-nya sendiri juga sudah jelas. Karena dari segi job desk-nya ternyata masih banyak juga untuk instansi tertentu yang masih baru ya, itu belum dijelaskan secara rinci job desk-nya apa saja. Jadi teman-temanku ini tuh banyak yang dia nanya langsung ke kantornya, nanya ke seniornya dan apa tanya job desk-nya tuh apa aja sih gitu karena instansi mereka itu masih baru. Jadi di websitenya juga belum ada. Nah, itu kan yang menjadi kendala ya sebetulnya karena kebanyakan kalau perusahaan swasta atau mungkin BUMN itu kan udah jelas ya tertera di websitenya job desk-nya apa aja, terus juga mungkin di lokernya juga sudah ada kualifikasi yang jelas. Nah, sedangkan CPNS sendiri ternyata masih ada nih beberapa instansi yang job desk-nya juga belum jelas gitu kan. Jadi kebingungannya tuh di situ. Jadi banyak yang mungkin mengiranya tuh zonk di akhir karena mungkin job desk-nya nggak jelas, mungkin atau gajinya juga nggak sesuai dan sebagainya. Jadi mungkin banyak yang menjadi pertimbangannya di situ.